Share screen. Ini perlu direkod ini. Iya, Pak. Nama recording. Oke. Kelihatan? Terlihat. Oke. Ya, kita mulai. Sebelum saya masuk ke himpunan Fazi, saya mereview dulu himpunan klasik namanya ya. Himpunan yang sudah Anda pelajari selama itu namanya himpunan klasik ya. Kalau di buku disebut dengan CRISP ya, CRISP set ya, himpunan klasik ya, atau classical set. Nah, ini istilah himpunan klasik ini muncul setelah adanya konsep himpunan Fazi ya. Jadi yang lama disebut dengan himpunan klasik ya. Jadi kalau disebut himpunan gitu aja biasanya orang yang dimaksud adalah himpunan klasik ya. Sekarang mereview dulu himpunan klasik yang selama ini Anda ketahui. Jadi himpunan yang selama ini Anda ketahui mulai dari SMP, SMA sampai semester yang lalu itu namanya himpunan klasik ya. Jadi kita bandingkan apa bedanya himpunan klasik dengan himpunan Fazi. Kita review dulu himpunan klasik. Sekarang beri contoh kumpulan atau benda atau objek yang merupakan himpunan. Apa contohnya? Himpunan mahasiswa jurusan Kumpulan. matematika. Diawali dengan kata kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan mahasiswa Jurusan matematika. jurusan matematika. Apalagi? Kumpulan fungsi bernilai real. Kumpulan fungsi bernilai real. Oke. Terus satu lagi. Kumpulan apa? Di matematika dibilangkan misalkan kumpulan apa? Kumpulan bilangan Irasional. Kumpulan bilangan irasional, kumpulan bilangan bulat yang lebih dari 10 dan seterusnya ya. Itu jelas ya. Biasanya Anda mendefinisikan himpunan itu apa? Himpunan adalah apa? Sekumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, jadi kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Apa artinya terdefinisi dengan jelas? Kalau kita itu diberikan sebarang objek, kita itu dapat menentukan objek itu anggota dari himpunan itu atau tidak. Oke, ya itu ya penjelasannya ya. Jadi yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas itu adalah kalau kita menunjuk suatu benda atau objek, maka kita dapat jadi kalau saya menunjuk bentar. Halo. Oke. Jadi apa artinya terdefinisi dengan jelas? Kalau saya menunjuk suatu benda atau objek, maka kita dapat menentukan benda atau objek itu masuk pada kumpulan itu atau tidak. Itu namanya terdefinisi jelas ya. Seperti tadi, kumpulan mahasiswa jurusan matematika itu terdefinisi dengan jelas. Kenapa? Kalau saya menunjuk suatu objek, saya menunjuk nama siapa misalkan ya, Tania, apakah masuk kumpulan itu? Iya. Kalau saya tunjuk
orang lain, maka kita dapat menentukan dia itu masuk kumpulan itu atau tidak. Itu namanya terdefinisi yang jelas ya. Sekarang beri contoh kumpulan benda objek yang bukan himpunan. Kumpulan orang kaya. Kumpulan orang kaya. Kalau secara umum, orang kaya yang secara umum, Pak. Kumpulan orang kaya. Kenapa kok bukan himpunan? Karena setiap orang itu mendefinisikan kaya secara masing-masing. Jadi enggak spesifik. Oke. Jadi kalau saya bisa kumpulan orang kaya, kalau saya menunjuk nama orang, maka seseorang bisa mengatakan ia masuk kumpulan itu, bisa juga orang lain mengatakan dia tidak masuk pada kumpulan itu, ya. Jadi ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Jadi tidak dapat dipastikan dia masuk kumpulan itu atau tidak, ya. Nah itu biasanya di SMP dulu adalah biasanya contohnya adalah kumpulan bunga yang harum misalkan kan. Kalau ditanyakan ke teman-temanmu, oh mawar harum nggak? Ada yang mengatakan iya, ada yang tidak. Nah, misalkan Kamboja harum apa tidak? Ya mengatakan iya, sementara online bisa mengatakan tidak. Nah itu namanya tidak terdefinisi dengan jelas ya. Oke. Tuh ini definisi himpunan. Kemudian ada kriteria itu yang namanya bersifat dikotomis. Dikotomis itu, di itu apa artinya di? Di itu apa? Di artinya Dua. di itu apa? Dua. Seperti di biologi loh, monokotil, dikotil gitu kan. Kalau mono kan satu, di dua ya. Nah, dikotomis. Apa artinya dikotomis itu? Dikotomi ya. Artinya dikotomi. Yang bersifat dikotomi namanya dikotomis ya. Nah, seperti anak tubuhnya dia atletik, yang bersifat atletik, tubuhnya itu atletis. Isinya itu mengatakan sifat ya, dikotomis, bersifat dikotomis. Dikotomis itu artinya dia hanya memenuhi satu di antara dua yang mungkin. Itu namanya dikotomis ya. Dia hanya memenuhi satu dari dua yang mungkin. Tidak mungkin dua-duanya dipenuhi. Tidak mungkin kedua-duanya tidak dipenuhi. Jadi dia pasti memenuhi satu di antara dua. Itu namanya dikotomis. Contoh, hidup dan mati. Itu dikotomis. Orang itu ya kalau nggak hidup ya mati. Nggak ada orang yang hidup sekaligus mati. Juga tidak ada orang yang tidak hidup juga tidak mati juga nggak ada. Itu namanya dikotomis. Pasti terjadi satu di antara dua. Itu namanya dikotomis. Ya. Jadi tadi hidup mati. Apalagi contohnya yang dikotomis? Apalagi contohnya yang dikotomis? Tadi hidup mati. Apalagi? Pasti terjadi satu di antara dua. Tidak mungkin dua dan tidak mungkin tidak kedua-duanya. Jadi pasti terjadi satu di antara dua. Tadi hidup mati. Kalau nggak hidup ya mati. Apalagi yang dikotomis? Apa? Siang malam, Pak. Siang malam. Apa batasnya siang dan malam? Kalau maghrib, siang malam. Kalau sebelum maghrib itu, apa batasnya malam itu? Siang malam. Kalau sore itu masuk malam atau siang? Nah, Sama, Pak. Nah itu agak ini ya, belum begitu jelas dikotomisnya ya. Apa lagi? Sukses gagal. Oh, sukses gagal apa definisi sukses? Apa Gagal artinya sukses yang itu? berhasil mencapai target. Kalau laki perempuan, Mbak. Nah, laki-laki perempuan pasti nggak ada orang yang sekaligus laki-laki perempuan ya. Jenis kelamin itu satu di antara dua, laki-laki perempuan. Tidak mungkin dua-duanya, tidak mungkin tidak kedua-duanya. Mesti memenuhi satu di antara dua. Oke ya. Oke, hidup mati, laki-laki perempuan apa lagi? Kalau di matematika apa? Apa?
Apa? Halo, siapa tadi? Meremelek, Pak. Meremelek. Oh iya, ono meremelek ya. Bola. Opo? Ada tak? Ada yang setengah merem itu ada. Iyalah mungkin itu meremelek ya. Oh, tidur tidak tidur gitu ya. Tidur tidak tidur, tidur terjaga. Mesti ya. Nah, itulah mungkin. Yes. Yang ini lagi kalau di matematika apa? Yang dikotomis. Anggota bukan anggota. Anggota bukan anggota. Anggota dari suatu himpunan. Oke, itu di himpunan. Terus apa lagi? Dikotomis. Bilangan genap, bilangan ganjil, gitu loh. Bilangan genap ganjil. Jadi suatu bilangan itu bulat ya, dibilang bulat, genap ganjil. Jadi kalau ada bilangan bulat, pasti dia tuh kalau nggak genap ya ganjil. Tidak mungkin genap sekaligus ganjil, tidak mungkin dia genap ya, tidak mungkin tidak genap tidak ganjil. Bilangan bulat ya. Jadi kalau nggak genap ya ganjil ya. Itu artinya dikotomis ya. Nah, di himpunan klasik tadi sudah dikatakan apa tadi? Di himpunan klasik kita itu dikotomis. Ya. Maka benda itu tadi ada kalau ada kumpulan, kita suruh mengklasifikasikan dia itu masuk anggota kumpulan itu atau tidak. Jadi dikotomis, harus milih masuk atau tidak. Itu dikotomis, ya. Jadi di himpunan klasik Anda akan mengenal ini warnanya. Kalau di himpunan klasik katakanlah kan, nah, dia anggota atau tidak. Kalau anggota ada di dalam, kalau bukan anggota di luar kan gitu kan. Misalkan ini X, ini Y. Kalau dia anggota, dia masuk di dalam. Kalau bukan anggota di luar, tidak ada yang saya setengah anggota, nggak ada. Saya hampir anggota, nggak ada. Itu di himpunan klasik. Jadi kalau ada objek, katakanlah A, dia itu anggota A atau bukan anggota A. Jadi dikotomis, anggota atau bukan. Itu di himpunan klasik ya. Jadi benda itu hanya satu pilihan di antara dua. Dia itu anggota, masuk pada kumpulan itu yang kita sebut dengan anggota. Mungkin juga dia tidak masuk pada kumpulan itu yang disebut dengan bukan anggota. Itu namanya dikotomis. Oke, sampai sini paham ya? Sampai sini paham? Paham. Paham. Ini selanjut kalau paham ya. Oke. Oke. Sekarang saya ini dulu. Kelihatan? Kelihatan. Bunga ya? Kelihatan bunga? Iya, Pak. Oke, sekarang perhatikan ini gambar bunga ini. Ada berapa ini? 1, 2,
Ada 8 bunga ini kan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah mana bunga yang bagus? A, B, C, D, E, F, G, H. Relatif, Pak. Loh, saya nyuruh Anda kok. Ayo. Silakan, Anda bisa berbeda. Gak Kalau jadi. kalau Anda milih yang mana? Bunga C sama F sama ya, Pak? Apa? C sama F. A, B, C sama C sama sama F, F. Pak. Masa sama? A, B, Sama, Pak. C. C sama F. Sama F, Pak. Oh iya sih, ya wis, abaikan salah satu aja. Iya persis. Yes, ya salah satu itu. Abaikan yang F. Mana yang bagus? Bunga matahari. Yang B. Yang B. Oke, yang B yang lain. Ayo yang lain. Natania, panggil temanmu. Siapa? Kembang Kamboja, Pak. Yang H, Pak. Yang H, Kamboja. Oh, yang bawah. Terus yang lain. Huruf E, Pak. Yang E. Oh, yang E itu. Nah, oke. Sekarang salah satu. Tadi siapa? Dengar siapa ini? Suaranya siapa? Tania. Tania ya. Nanti Tania. Sekarang kamu urutkan bunga dari yang paling bagus sampai yang paling tidak bagus. Yang mana? Kalau yang paling bagus huruf E, terus huruf I, terus huruf H, huruf A, C sama B. Oke. Terus panggil temanmu Tania. Adam. Dam. Dia Iya, Dam. Pak. Wes urutkan mana bunga yang mulai paling bagus sampai yang paling tidak bagus menurutmu. Yang paling bagus yang B. Terus. Terus D. Terus. Terus A. Terus. Terus I. H sama apa itu yang D, E. Oke. Oke ya. Terus F. Ini oke, baru F. Oke, ini baru 2 orang kan? Dam. Iya, Pak. Jawabanmu dengan Tania sama enggak urutannya? Tidak. Enggak sama toh? Ini Iya. baru 2 orang. Umpama pun saya suruh 40 orang suruh urutkan, bisa berbeda-beda kan urutannya kan? Yang paling bagus menurut Adam ini tadi beda dengan Natania. Mungkin orang lain juga bisa berbeda, urutannya pun bisa berbeda. Nah, kalau di konsep himpunan klasik, kumpulan bunga yang bagus itu bukan himpunan. Kalau di konsep bilangan di himpunan klasik, ya. Jadi kumpulan bunga yang bagus, kalau konsepnya himpunan klasik itu bukan himpunan. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Masih azan, kita stop dulu ini dulu sebentar ya. Kita
Kenapa? Karena orang bisa berbeda-beda, mana yang bagus, mana yang tidak. Antara satu dengan yang lain bisa berbeda, ya. Oke. Terus sekarang kelihatan. Terlihat, Pak. Oke, ini ada rumah ya, gambar rumah. Ada berapa rumah ini? 1, 2, ada 8 ya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda mana rumah yang bagus? Yang B. Oh, yang B. D, ada yang B, ada yang D. Adam, panggil temanmu Dam. Iya, Pak. Apa? Tasya. Tasha. Tasha. Iya, Pak. Oke. Urutkan mana rumah yang paling bagus sampai yang tidak bagus menurutmu. D. Terus Terus G. G. Terus B. B. Terus E. B. Terus H. H. A. C. A. C. Yang terakhir C. Oke. Yang pertama tadi D, yang terakhir C ya. C. Oke, Tasha, panggil temanmu. Ika, Pak. Ika. Yo, Ika. Iya, Pak. Ika Nurjana tadi. Iya, Pak. Iya. Yo, urutkan mana? Mulai dari paling bagus sampai yang tidak. F, F. I. Loh, F apa? Pak, di saya burem tahu, Pak. Loh kok burung gimana? Oh, ada, Pak, ada, Pak. Ya, F. Ya, F apa C? Apa D? Itu hurufnya di atasnya loh. Oh. D, Pak, D, Pak. Terus D, G, E, H, B, F, G, A. yang terakhir A. Oke, nggak apa-apa. Tadi Tasya yang terakhir kan apa? C. Kamu A yang terakhir. Oke. Nah, ini pun kalau di himpunan klasik, kumpulan rumah yang bagus itu juga bukan himpunan. Karena tidak jelas kan? Menurut ini kadang bagus, menurut orang lain bagus ya. Oke. Sekarang kalau pertanyaan saya ganti. Kalau Anda kos, misalkan Anda mau kos, Anda pilih yang mana? Ika, panggil temanmu Kak. Gladys, Pak. Gladys. Ayo, ini Gladys. Gladys. Kawan kah? Ganti.
Yeti, Pak. Jenny, Jen. Iku mau kau ono Jenny. Maaf Pak, saya telat. Yo, Jen, di. Kalau Jenny ki kos apa ndak? Enggak Pak, di rumah. Oke, seumpama kamu mau kos. Karena apalah mau kos. Kamu pilih yang mana? Katakanlah ini rumah kos ini, dikoskan. Kamu pilih yang mana? Yang B. Yang B, kenapa? Enggak apa-apa, kayak terlihat nyaman gitu aja Pak. Oh, nyaman. Jadi pilih B ya. Iya, Jen, panggil temanmu Jen. Habibah. Biba. Biba, kamu mau kos di mana? Saya di itu Pak, di E, Eh? di E. E, A, B, C, di E. Kenapa? Karena kelihatan klasik aja gitu. Oh, klasik. Jadi tadi Jen di B, kamu di E. Terus panggil Biba, temanmu. Vika, Wika. Yo, di Wika. Rafika Pak. Rafika. Iya. D. Iya Pak. Ya, kamu kos di mana? Di H, Kenapa kok H? karena lucu. Oh, lucu. Warna catnya yang lucu. Iya. Oke. Nah, ya. Gak apa-apa. Ini realnya gini kan, subjektif. Gak apa-apa, bisa beda-beda subjektif ya. Jadi keputusannya subjektif. Anda milih tapi ada argumentasinya. Oh, saya itu di sana karena kelihatan klasik. Oh, di sini lucu. Ini sederhana, simpel lah, semacam-macam. Itu siapapun boleh memastikan situ. Dan masing-masing orang punya argumentasi. Subjektif, atau apa artinya subjektif? Bergantung pada orangnya. Walaupun subjektif, dia punya alasan. Ya, tadi kalau mau kos. Sekarang, pertanyaan saya ganti. Kalau Anda mau diberi rumah, jadi katakanlah ada orang kaya raya mau memberi rumah kamu. Tak kasih rumah, suruh milih di antara 8 ini. Ayo. Yang terakhir tadi semua. Rafika Pak. Rafika, wis, panggil temanmu, Rafika. Gelang Pak. Jelang, ayo. Umpama kamu mau dikasih rumah, kamu pilih yang mana? Ya Pak, apa? Loh, ya apa sih am iki? Keturun ta ya apa Jelang iki? Jelang, kelihatan gambar iki enggak? Rumah. Kelihatan. Kelihatan ada berapa rumahnya? Bentar Pak. Ada 8. 8. Seumpama ada orang kaya raya mau ngasih kamu rumah, suruh milih satu di antara 8 ini, kamu pilih yang mana? Yang G Pak. G. G apa D? Apa sing? Yang itu Pak. Apa ini? E. A, B, C, D. Oh, yang E. Itu hurufnya di atasnya lo ya. Oh iya Pak, di atasnya ya. Apa? Yang apa? Pilih yang Yang mana? E. Yang E, A, B, C, D. Oh, itu kenapa kok pilih E? Karena Oh, minimalis Pak. minimalis. Karena minimalis. Oke, Gilang, panggil konyomu. Sing koyoke gak iki. Ditinggal koyokane sapa? Ayo Gilang, panggil. Sabrina Pak. Sabrina. Sabrina. Iya Pak. Ayo, apa jawabanmu? G Pak. G, kenapa kok G?
A, B, C, D, E. Karena bagus aja, Pak. Bagus, oke, nggak apa-apa. Bagus ya. Nanti kamu ikan mau dikasih kan? Jelang kok milih yang itu jelang ya. Ini klasik. Jadi ya pilih yang besar itu kan, C atau apa gimana? G. Lupa saya seneng yang itu ya. Jual itu untuk beli itu. Untuk yang beli yang E ya. Itu kan susuk nanti. Beli itu yang E itu. Tidak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pilih yang F, Pak. A B C D E F. Kenapa kok pilih F? Nggak jadi, Pak. Pilih D, Pak. Apa? D. Iya, Kenapa kok pilih D? soalnya rumahnya besar, Pak. Magrong-magrong. Oh, besar magrong. Oh, besar magrong. Ingat lo tadi apa? Ini kamu bukan dimiliki tapi suruh menempati dan merawat ya, menempati dan merawat. Oh, apa pilih di magrong. Lanjut satu lagi. Coba tunjukin misalnya terakhir. Sabrina. Siapa terakhir? Sabrina lah. Irna. Yo, Irna. Panggil temanmu. Linkan, Pak. Linkan, ayo. Dilingkan. Iya, Yo, Pak. kamu pilih mana? Pilih E. Kenapa kok pilih E? Karena bagus tapi minimalis gitu. Jadi nggak capek buat Oke. ngerawatnya. Betul. Misalkan begitu kan. Jadi ya itu namanya subjektif. Orang bisa memutuskan yang mana. Oh tadi yang ada yang pilih yang D, oh makrong keren, misalkan nggak apa-apa. Tapi ada yang pilih E, kenapa? Yo kalau nempati merawat, kalau yang D itu gimana? Ngepelnya aja berapa ini? Di atas belum dipel, di bawah sudah di ini dan sebagainya kan. Nah kalau ini bawah, oh minimalis, tapi bagus dan merawatnya tidak terlalu ini. Ya. Jadi ada argumentasinya masing-masing, ya. Nah oke. Nah. Jadi dengan semua pertanyaan tadi, kumpulan rumah yang bagus, kumpulan tempat kos yang bagus, tempat kos yang cocok dan sebagainya itu kalau di konsep himpunan klasik itu bukan himpunan, ya. Kumpulan karena apa? Berbeda-beda. Ini tadi sudah kita buktikan bahwa satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Nah, nanti di himpunan fazi ini semuanya masuk anggota. Itu kumpulan ini masuk himpunan, namanya himpunan fazi. Ya, ini pengantarnya. Nah, sekarang definisi apa sih sebenarnya himpunan fazi itu? Oke, yuk. Himpunan fazi. Kelihatan? Terlihat. Sekarang kita mulai dengan pengertian himpunan fazi ya atau fazi set himpunan fazi. Ada yang menerjemahkan himpunan kabur. Kabur itu bukan berarti lari itu, ya kabur itu samar, ya samar. Jadi tidak jelas itu remang-remang. Himpunan fazi itu ada yang mengartikan kabur, biasanya himpunan kabur. Ada yang umum himpunan kabur. Himpunan fazi atau fazi set. Apa pengertiannya? Nih. Misalkan X adalah himpunan klasik. Nah, ini himpunan klasik. Himpunan klasik apa? Yang himpunan yang biasanya itu. Jadi ada himpunan klasik namanya himpunan X ini. Ya, himpunan klasik. X. Jadi X-nya adalah himpunan klasik. Ya. Anggotanya dinotasikan dengan X kecil, himpunannya X besar, anggotanya dinotasikan dengan X kecil. Nah, sekarang himpunan fazi pada X besar ini, himpunan fazi pada X dinotasikan dengan
Sebenarnya ini bukan A begini ya. Kalau itu A pokoknya berbeda, bukan A biasa. Biasanya A cantik. A cantik itu notasinya gini ya. Nah, Anda mengenalnya apa A cantik gitu? Ini. Gitulah supaya berbeda dengan himpunan yang klasik ya. Kalau klasik kan kapital. Kalau himpunan fasi itu A-nya notasinya A yang ada orang menyebut A genit, A cantik ya. Ya, begini notasinya supaya berbeda dengan himpunan klasik. Jadi himpunan fasi pada X dinotasikan dengan A cantik ya. Didefinisikan sebagai, jadi ini A cantik ya, ini A cantik. Pasangan terurut. Pasangan itu kan dua, ada dua komponen. Komponen pertama itu adalah X, komponen kedua adalah mu X. Jadi kalau himpunan klasik biasa kan langsung X, Y, Z dan sebagainya gitu kan. Kalau himpunan fasi anggotanya itu pasangan terurut. Pasangan terurut itu apa? Komponen pertamanya itu X, komponen kedua namanya komponen keduanya adalah mu X. X kecil itu anggota X besar. Ya. Nah, kemudian apa mu X itu? Mu X itu bilangan. Mu X itu bilangan paling kecil 0, paling besar 1. Ya, jadi paling kecil 0, paling besar 1, setengah boleh, sepertiga boleh. Pokoknya paling kecil 0, paling besar 1. Ya, itu nilainya mu X. Nah, nilai mu X ini disebut dengan derajat keanggotaan X di A cantik. Dan mu disebut dengan fungsi karakteristik ya, yang menyatakan derajat keanggotaan dari anggota X di A cantik. Ya. Jadi kalau di himpunan klasik itu kan biasa, kalau himpunan klasik A misalkan kan biasanya begini kan, P Q R. Nah, begitu P Q R. Nah, kalau himpunan fasi ya isinya pasangan terurut. Yang pertama itu anggota semestanya, yang ini bilangan. Komponen kedua itu bilangan. Bilangannya itu paling kecil 0, paling besar 1. Ya. Lanjut ya. Contoh. Kalau contohnya ini, contoh yang sederhana dulu gini. Saya punya himpunan X-nya katakanlah X-nya adalah misalkan A kecil, B kecil, C, ini himpunan klasik. Jadi X-nya itu sebenarnya himpunan klasik. Maka saya bisa membentuk himpunan fasi A pada X, ya, himpunan fasi A pada X. Misalkan salah satu contoh adalah komponen pertama itu anggota X, oh berarti ini A. Ini ada bilangan nanti ya. Kemudian yang kedua adalah B. Ini bilangan. Nanti yang ketiga adalah C, ini bilangan. Nah, ini bilangan tadi di sini, komponen kedua itu paling kecil 0, paling besar 1. Misalkan ini saya kasih 0,5 setengah ya. Supaya membedakan 0,5 kita tulis 0,5. Ini karena di sini ada koma. Ya, 0,5 itu hanya setengah. B-nya misalkan 0,7 misalkan boleh. C-nya misalkan 1. Nah, itu salah satu contoh himpunan fasi pada X. Komponen pertamanya itu anggota X, anggota semesta. Komponen keduanya itu bilangan. Paling kecil 0, paling besar 1. Boleh pecahan, boleh. 0 boleh, 1 boleh. Paling kecil 0, paling besar 1. Itu namanya himpunan fasi. Nah, ini artinya adalah 0,5 ini itu menyatakan bahwa derajat keanggotaan A itu setengah. Derajat keanggotaan A kecil itu setengah. Derajat keanggotaan B kecil itu 0,7. Derajat keanggotaan C itu 1. Tuh, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lanjut. Lanjut ya. Oke, contoh lain. Itu ada di buku Zimmerman ya, contohnya. Ini bahasa Inggris tapi isinya intinya seperti ini ya.
Jadi ada sebuah pengembang perumahan, dia ingin mengklasifikasikan rumah ya. Jadi pengembang itu ada punya banyak tipe rumah. Dia mengklasifikasikan rumah yang akan ditawarkan kepada konsumen ya. Indikatornya adalah kenyamanan ya, berdasarkan banyak kamar tidur ya. Jadi perumahan itu dia menyediakan rumah, ada yang 1 kamar, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar, 4 kamar, sampai ada yang 10 kamar, mungkin di 3 lantai mungkin lah. Nggak tahu saya pokoknya. Jadi perumahan itu dia menyediakan rumah yang hanya 1 kamar, 2 kamar sampai 10. Nah ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan X. Jadi kalau banyaknya kamar itu ini X-nya tadi. Hubungan klasiknya itu X ini. Ya, ini X-nya kan. Hubungan klasik ya. Jadi X-nya itu ada 1, 2 sampai 10 ya. Kemudian kita akan membuat himpunan fasi sekarang, himpunan fasi A kan ya. Himpunan fasi A itu himpunan fasi ya yang namanya adalah rumah-rumah yang nyaman ya. Jadi berdasarkan banyaknya kamar. Nah, oke. Sekarang tadi sampai siapa tadi? Terakhir. Siapa tadi terakhir? Saya, Pak. Siapa saya ini? Lingkan. Lingkan, panggil. Ojo cak kelasmu, kelas lain nggak apa-apa. Situ yang ada di situ. Siapa Lingkan, panggil. Ayo Lingkan siapa? Suwini rek Lingkan. Sebentar, Pak. Tapi mikir barang, nyeluk kencone ae. Tuh, dia Lingkan lagi. Lingkan. Iya, Pak. Dia ayo celuken kan kamu. Fadila, Pak. Fadila, Andi Fadila. Fadila. Tuh, di Fadila. Fadila. Kalau Lingkan, ganti. Ganti ya, Pak. Yon di Fadila ka enek. Mayang, Pak. Mayang, di Mayang. Mayang. Tuh, nanti kabeh. Mayang. Tuh. Ya apa sih?
Pas join tok barang ditinggal nang ndi. Di Mayang. Fadila ka ono, Mayang ka enek. Ganti lagi mana? Pingkan. Ulan, Pak. Ulan, di Ulan. Loh, kau nak kafe live kafe begini dipanggil langsung live kafe engkau. Ulan. Fadila ka one, Mayang ka enek, Ulan ka enek. Ayo, mana? Pingkan. Ganti. Flista, Pak. Siapa? Flista. Di Flista. Tuh. Kau nak kafe sih jan iki ya udah di siar arek iki. Join tok padahal ditinggal nang di apa? Di Flista. Halo. Lagi terus sing ono sopo iki rek. Lingkan ganti meneh. Zalfa, Pak. Zalfa. Tuh. Ya apa sih? Terus sing ngrungokno iki sopo iki? Rek. Kau ono kabeh. Ada mau jawab Pak katanya. Kak sing diceluk opo gak ono kabeh ngono. Wis wong 5 lho diceluk gak enek nang ndi terusan. Ayo ganti maneh Lingkan, sapa? Adam, Pak, katanya mau jawab. Kak, sapa di Lingkan di. Iya, Pak, Adam, Pak. Oh. Aku gak bilang apa-apa. Kamu kok Adam. Dam, ayo, Dam. Iya, Pak. Ya. Ngerti ya tadi ya. Jadi pengembangnya itu punya rumah. Ada yang 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, sampai 10 kamar. Nah, itu X-nya berarti himpunan kelasnya adalah banyaknya kamar. 1, 2, 3, sampai 10. Ya. Nah, kemudian kita, misalkan saya akan membuat himpunan fazi A pada X. Himpunan fazinya bernama apa? Himpunan fazi rumah yang nyaman berdasarkan banyak kamar. Jadi Dam, menurutmu yang paling nyaman itu rumah kamarnya berapa? Yang sesuai anggota keluarga sih, Pak. Iya piro, langsung kamu sebutkan. 4. Paling nyaman ini. Iya. Terus setelah 4 diurut. Oh ya, oh. Kalau yang paling nyaman, Ya, paling nyaman kan kalau kamarnya 4 ya. Ya. Terus bawahnya 3. Terus 2. Terus 6. Terus 8. Terus 10. Terus 1. Betul. Terus 11. Loh, wong sampai 10 kok. Oh iya. 7. Terus 5. Itu lagi 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir 9. Ya, Wes, saya tanya paling nyaman 4. Kenapa kok yang paling nyaman 4? Tempat kamar. karena muat aja Pak, sudah cukup. Karena itu anggota keluargamu itu tak 4 tak? Ada, iya 4. Sama, jadi nanti kan ibu sama bapak kan di kamar Satu. ya. Terus saudaramu piro? Dulurmu. Adikku ada kamar sendiri. Ya berapa? Adikmu berapa? Oh, 1. 1, kamu sendiri, adikmu sendiri. 3 Ya. toh? Ya, Kenapa kok pilih 4? sudah muat aja sih Pak, cukup. Ya kenapa kok 4? Tadi kan yang dipakai kan 3. Oh, yang satunya lagi buat tamu. Oh, 1 untuk tamu. Jadi paling nyaman itu 4 ya. Ya, Oke. Terus urutan setelah itu kan 3 pas ya. ya. Terus kenapa kok 2? Kan kurang. Kok nggak 5 sekalian? Kok nggak 5? Kenapa kok 2? Ini kan dilihat yang paling nyaman ya Pak ya. Iya, paling nyaman. Enak apa gabung gitu? Ya Kalau kalau 2 kan kayak sempit gitu. split gimana? Oh, ini tuh yang dari yang terbaik sampai yang terburuk atau gimana Pak? Iya, mau paling nyaman sampai tingkatan yang paling nyaman terus turun. Iya, iya. Kenapa kok 2 kok ini lebih nyaman daripada 5 misalkan atau 6? Karena soalnya kalau 5 ini nanti bersih-bersihnya cukup effort sih Pak. Ribet ya. Iya, sama terlalu kayak jembar gitu rumahnya. Iya. Ya, tapi 6 kok lebih nyaman daripada 5. Ini loh 6. Oh iya. Oke, harusnya 5 dulu gitu tak ya? Iya, iya. 5 dulu baru 6 berarti ya. Tapi Mm. malah 10 itu kamu milih 10 dibandingkan lebih nyaman 10 daripada 7 ya. Ya tadi saya kira nggak semuanya disebutin. Oh, oke. Wis ya. Ki Adam, panggil temanmu Dam. Nada. Nada, ayo, nanti nada. Nada. Masih di jalan, Pak. Loh, di jalan. Ya, hati-hati rek. Baru pulang magang, Pak. Jam piro magangmu sampai jam piro? Itu perjalanannya dari tempat ke rumahnya itu 2 jam, Pak. Loh, nanti sih aku magang nanti. Di ini apa? Daerah Jagir itu, Pak. Loh, terus rumahmu mana? Hanya Nada di Krian, Pak. Ya Allah, lumayan nih Brian. Sore-sore yang aja. Ini turun nyampe omah iki. Biasanya jam 8 kurang 10-an, Pak. Loh, pulang PKL-nya jam berapa? Jam 5, Pak. Loh, sampai rumah jam berapa? Jam 8 kurang 10-an. Loh, 3 jam berarti perjalanan. Macet kalau sore, tapi kalau berangkatnya enggak sampai segitu. Wis ganti. Apa? Ganti Dam. Rehan. Ini Rehan. Halo Pak, Nah, ayo, kamu. Di rumah toh? Di rumah apa di kos? di kos Pak. Oke. Ya wis. Tadi Adam kan sudah mengurutkan ya, urutan rumah yang paling nyaman berdasarkan banyak kamar. Menurut Adam paling nyaman itu kamarnya 4. Setelah itu 3, 2, 5, 6 gitu tadi kan. Menurutmu yang paling nyaman kamar berapa? Kamar 4 juga. 4. Terus setelah 4, 3, 3, terus 2, 2, terus 5, terus 6,
Mhm. Kalau lebih dari 6 nggak nyaman gitu. Ya. Iya sih, Pak. Oh, yes. Soalnya nanti ya. 7, 8, 9, 10 kalau kebanyakan malah nggak nyaman ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, ya. Ini contoh ya, contoh real ya. Jadi ini kalau di hiburan klasik, ya hiburan klasik, kumpulan rumah yang nyaman itu bukan himpunan. Hiburan klasik ya. Kenapa? Itu beda-beda. Ini nyaman, menurut ini 4 kamar nyaman, menurut orang lain tidak. Oh, menurut ini nyaman, menurut ini tidak. Jadi kalau ini kumpulan rumah yang misalkan ada rumah ya, kamarnya 1, 2 sampai 10 ya, disuruh Anda ini mengumpulkan kumpulan rumah yang nyaman. Ya. Maka ini bukan himpunan, karena apa? Beda-beda. Tapi Anda di himpunan fasi boleh, karena pada dasarnya di kehidupan sehari-hari Anda bisa menentukan, oh ini yang paling nyaman, ini yang bawahnya, oh ini tidak nyaman. Jadi bisa menentukan seperti tadi ini. Adam itu menyatakan 4 yang paling nyaman, setelah itu 3, 2 dan seterusnya. Ya. Sementara ini Rehan sama yang paling nyaman 4, setelah 3, 2, 5, 6, yang lainnya nggak nyaman. Nah, gitu ya, berbeda. Maka kita bisa membuat himpunan fasi yang A tadi, A ini, ya, A tadi itu adalah himpunan rumah yang nyaman berdasarkan banyak kamar ya. Ini kalau himpunan klasik, ini bukan himpunan kalau konsep himpunan klasik, tapi di fasi ini himpunan. Maka A ini kalau versinya Adam ya, maka versinya Adam tadi boleh saya tulis ya. Jadi himpunan A-nya itu adalah begini. Komponen pertamanya kan banyak kamar, 1 titik ya, 2 titik terus 3, berapa, kemudian 4, berapa, 5, berapa, sampai nanti 10, titik kan. Kalau Adam tadi kan paling nyaman 4, berarti nanti yang 4 sini, ini nilai keanggotanya paling tinggi. Misalkan 1, karena paling nyaman. Kan tadi nilai keanggotaan itu kan paling besar 1. Oh, berarti 4 ini harus dikasih nilai 1. Artinya bisa diartikan begini, tingkat kenyamanannya 100%. 1 itu boleh kalau dalam persen itu kan 100%. Boleh dimaknakan seperti itu. Oh, jadi rumah yang kamarnya 4 itu paling nyaman, sehingga itu nilai keanggotaannya itu 1. Tingkat kenyamanannya adalah 100%. Ya. Terus katanya siapa tadi? Adam setelah itu 3. Mana 3 sini? Oh, 3 itu di bawahnya. Jadi kalau 4 itu 1, maka 3 itu mungkin 0,9 gitu ya. Terus yang 2, setelah 3 kan 2. Oh, 2-nya itu misalkan 0,8 misalkan lo ya. Apakah harus urut-urutnya? Enggak. Ini 3-nya 0,9, 2-nya bisa 0,7 silahkan, boleh aja. Ya. Tapi harus sesuai dengan tadi ini. Adam kan ini urutannya misalnya begini kan. Oke, terus dikasih nilai. Nah, itu salah satu contoh himpunan fasi. Itu yang dibuat oleh Adam ini. Ya. Kemudian kalau Rehan kan ini tadi Rehan kan. Maka himpunan fasinya yang Rehan boleh begini. Berarti 1 ya, 1 2 3 dan 4 dan seterusnya, 5 6 dan seterusnya ya. Nah, misalnya yang paling tinggi juga kan 4. Nah, jadi ini 4, 1 nilai keanggotaannya. Kemudian 3, misalkan 0,9 di sini. Kemudian 2 misalkan 0,7 misalkan. Kemudian 5, ini misalkan 0,6. 6-nya misalkan 0,2 misalkan. Oh, selainnya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, boleh Anda kasih nilai 0. Selain ini. Oh, berarti 7 nanti 7 itu nilainya 0, 8 ya 0, 9 0, 10 0. Tuh ya. 1 juga 0 karena nggak nyaman kan, bisa 0. Atau mungkin tidak 0. Oh ya nyaman sih, cuma tidak terlalu nyaman, misalkan dikasih 0,1 atau 0,05 misalkan, boleh saja. Nah, itu contoh himpunan fasi. Jadi kumpulan yang pada definisi klasik itu bukan himpunan, tapi di sini
menjadi himpunan, namanya himpunan fasi. Ya. Nah, ini artinya tadi nilai keanggotaan 4 tadi kan 1 misalkan kan. Itu artinya derajat keanggotaan 4 itu 1. Artinya dia itu 100% dia nyaman. Ya. Jadi derajat keanggotaannya 100% kalau dinyatakan seperti itu. Sementara yang untuk yang Rehan tadi yang mulai 7 dan seterusnya, 7 itu adalah derajat keanggotaannya 0. Ya, dan seterusnya. Nah, ini Adam dan Rehan boleh membuat himpunan fasi seperti ini. Nah, orang lain bisa membuat himpunan fasi yang lain tidak sama. Nilainya berbeda-beda, nggak apa-apa. Subjektif, ya, tidak apa-apa. Tapi jangan, walaupun subjektif, apa artinya subjektif? Bergantung pada orangnya. Walaupun subjektif, setiap orang bisa menentukan nilai keanggotaannya, tapi harus berargumentatif, masuk akal. Ya, apa artinya? Tadi misalkan, menurut Adam paling nyaman kan 4. Setelah itu kan 3. Maka di sini nilai keanggotaan 4 itu harus lebih besar dari 3. Jangan mengatakan paling nyaman itu 4, setelah itu 3, tapi di sini motivasinya 4-nya misalkan 0,8, 3-nya malah 1. Itu nggak konsisten, sesuai. Itu ya. Jadi derajat keanggotaannya itu bisa dilihat dari ini nilai komponen keduanya. Semakin besar berarti dia semakin anggota, gitu kasarannya lah. Semakin anggota himpunan itu. Kalau 0 artinya dia ya tidak, bukan anggota, kasarannya kan begitu. Ya. Jadi contoh di sini adalah di buku itu. Nah, misalkan begini kan. Contoh himpunan fasi itu yang kalau Anda baca buku di Superman, misalkan ini ada contoh himpunan fasi A ya. A ini kalau 1 derajat keanggotaannya 0,2, 2 0,5, 3 0,8, 4 itu 1, 5 0,7, 6 0,3. Nah, yang di sini yang ada hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Kalau tidak ditulis, 7 kan nggak ada kan? Ya. 7 nggak ada, 8 nggak ada, 9 nggak ada, 10 nggak ada. Kalau tidak ditulis itu artinya nilai keanggotaannya 0. Jadi kalau nilai keanggotaannya 0 itu boleh tidak ditulis. Nah, kalau dalam contoh ini, maka menurut ini, orang yang membuat himpunan fasi ini, yang paling nyaman adalah kamarnya yang 4 karena derajatnya adalah 1, itu yang paling nyaman. Setelah itu yang mana? Kamarnya 3 karena derajat keanggotaannya adalah 0,8. Setelah itu 5, ya. 5 dan 2 sama. Ini sama-sama nyamannya menurut ini karena derajat keanggotaannya sama-sama 0,5. Setelah itu 6 kemudian 2. Selain ini tidak nyaman, makanya dikasih nilai 0. Seperti kalau kamarnya 7, 0 kan, di sini tidak ditulis. Jadi kalau derajat keanggotaannya 0 itu boleh tidak ditulis. Ya. Nah, ini salah satu contoh himpunan fasi. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada? Lanjut? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Ini contoh yang lain. Himpunan fasi A. X-nya bilangan real. Ini ada real number-nya, berarti himpunan ini X-nya berarti kalau seperti itu X-nya adalah bilangan real. Semestanya. Jadi semestanya adalah bilangan real. Nah, himpunan fasi A, ini himpunan fasi A adalah bilangan real yang dekat ke 10. Jadi bilangan real
yang dekat ke 10. Kalau di himpunan klasik, ini bukan kumpulan bilangan real yang dekat ke 10, ini bukan himpunan. Karena nggak jelas. Ya, siapa yang dekat ke 10 itu? Siapa? Nah, kan nggak jelas. Orang mengatakan 11 dekat. Di sini ada 10,5 kan. 10,3 kan. Ada 10, ini 1,0 dan sebagainya kan. Nah, jadi kalau di himpunan klasik ini bukan himpunan. Tapi di himpunan fasi kita bisa membuat himpunan fasi bilangan real yang dekat ke 10. Ya. Nah, di buku itu, Zimmerman itu, ini dirumuskan dalam begini. Himpunan fasi A adalah X, mu AX, di mana mu AX sama dengan 1 dalam bentuk rumusan. Ini ya. 1 ditambah X min 1 kuadrat. Jadi pangkat min 1. Jadi karena pangkat min 1 ini dapat ditulis dengan 1/1 plus X min 10 kuadrat. Ini fx-nya. Mbak, yang paling dekat ke 10 bilangan berapa? Ayo. Yang paling dekat ke 10 bilangan berapa? Bilangan berapa yang paling dekat ke 10? Berapa? Ayo. Halo. 10. 10. Jadi yang paling dekat itu 10. Jadi yang derajat keanggotaan yang paling tinggi itu 10 ya. Makanya di sini kalau X-nya 10 coba Anda masukkan kalau X-nya 10. 1 per 1 plus 10 min 10 kan 0. 0 kan kuadrat. Bisa sama dengan 1 per 1 1. Jadi kalau pas 10 ya pas ini 10 itu derajat keanggotaannya 1. Ya. Kalau nanti 11, jangan 11, berapa menurut ini ya 11. 11 min 1 1. 1 kuadrat 1, 1 tambah 1. 1 per 2 berarti 0,5. Jadi kalau 11 0,5 dan seterusnya. Ya. Ada yang fungsi keanggotaannya dinyatakan dalam rumus seperti ini. Ya. Sekarang 11, ini kan 11 kan? Tadi 11 derajat keanggotaannya berapa? Kok setengah sih? Iya setengah. 11 1/4 ya? Kalau 11 berapa? 11 min 10 kan 1. Setengah, Pak. Betul. Oh iya 1 kuadrat 1. Setengah ya, oke. Ya ini kalau ini derajat keanggotaannya kan setengah. Sekarang, kalau 9, dekat mana ke 10 dibandingkan 11? Sebelas ke 10 lebih dekat mana 9 ke 10? Sama aja, Pak. Sama kan? Nah, kalau sama seperti ini, maka derajat keanggotaannya harus sama. Jadi walaupun subjektif harus masuk akal. Gak boleh ini misalkan 11 ini setengah, kamu kasih 9 itu 1/4, gak bisa. Gak masuk akal. Wong ini jaraknya sama kok. Gitu loh. Jadi walaupun subjektif, orang bebas memberikan derajat keanggotaan, tapi harus argumentatif dan masuk akal. Tidak boleh diaur, walaupun subjektif. Jadi kalau 11 itu tadi derajat setengah, nah padahal ini 9 juga sama, ya harus setengah. Dapat kita cek di rumus ini. Kalau X-nya 9 minus 10, Bero. Ini kan masukkan kan, 1 plus 9 minus 10 kan minus 1 ya. Min 1 kuadrat juga 1 kan. Oh, berarti juga sama dengan setengah. Sama kan? Oh, ini juga setengah. Nah, jadi dapat dari rumus ini bahwa dia konsisten, ya, walaupun subjektif. Oke. Nah, ini kalau dibuat grafiknya seperti ini. Jadi Anda bisa pakai apa nanti kalau mau ngecek Mas pakai apa biasanya? Anda MATLAB apa
Anda bisa ini kan, Anda biasa pakai MATLAB ya. Jadi bisa pakai plotting, pakai apalah. Jadi kalau di ini derajat keanggotaannya kalau digambarkan ini kan 10 ini di sini 10, grafik bawahnya ini. Nah, ini kan 10 kan, ini 10 kan. Nah, lihat, kan ada perhatikan 10. Ke kanan misalkan 11, itu ini derajat keanggotaannya ke atas sini. 10 itu 1, Anda perhatikan. Begitu 10 paling dekat dengan 10, ya 10 sendiri. Jadi kalau 10 nilainya 1, Anda perhatikan ke kiri, nah itu 1 nilainya. Paling tinggi ini 1. Nah, kalau ke kanan 1, misalnya 11 ke sini kan, maka nilainya sama dengan 9. Akan sama. Kalau nanti ke 12 itu sama dengan ke 8. Maka ini simetris, ke kanannya akan simetris. Semakin ke kanan kan semakin menjauhi 10, maka derajat keanggotaannya semakin kecil. Juga semakin ke kiri dari 10, dia semakin jauh, maka nilainya semakin kecil juga. Jadi dia simetris terhadap X sama dengan 10. Pada saat 10 nilainya 1. Ya. Nah, ini contoh himpunan Fuzzy bilangan real yang dekat ke 10. Jadi itu kumpulan bilangan real yang dekat ke 10 itu bisa dinyatakan dalam himpunan Fuzzy. Kalau himpunan klasik biasa, himpunan klasik itu bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Tapi di himpunan Fuzzy semuanya bisa, ya. Oke, lanjut. Nah, contoh yang lain. Tadi sudah ya ini. Oh, ini kalau Anda pakai ini program. Oke, Anda bisa nanti plotting, bisa praktek sendirilah. Oke, sekarang ada juga buku yang menulis himpunan Fuzzy itu. Tadi kan himpunan pasangan terurut kan. Ya, tadi itu kan himpunan Fuzzy itu kan pasangan terurut. X, mu X itu kan X-nya anggota X. Tapi ada juga buku yang menyatakan bukan dalam begini bentuknya. Dia menulis dalam bentuk sigma penjumlahan. Jadi ini yang seperti yang bawah ini. Dia menulis sigma dalam bentuk sigma seperti ini. Nah, ini sigma jumlahan, tambah sigma, kemudian yang atas itu derajat keanggotaannya, yang bawah itu anggota X-nya. Jadi misalkan begini, mu A1, ini indeks A ini diperoleh dari ini ya. Kalau ini A, ini A juga. Itu menandakan bahwa derajat keanggotaan dari himpunan Fuzzy A. Jadi kalau ini A, di sini indeksnya juga A. Ya. Nah, yang bawah ini menunjukkan anggota X, X1 misalkan. Maka derajatnya mu X1. Tambah ini bukan artinya kita menjumlahkan, tidak, itu hanya simbol. Kalau di sini kan koma, kalau di sini pasangan terurut. Kalau di sini tambah. Ya. X2 ini yang di bawah, atasnya adalah derajat keanggotaannya. Jadi bisa dinyatakan, ada buku yang menyatakan dalam bentuk sigma, mu, xi, simbolnya per xi, tapi itu bukan dijumlah, bukan dibagi, hanya simbol saja. Ya. Ada juga buku yang menyatakan dalam integral malahan. Integral mu a x ya per x ya. Itu hanya simbol. Jadi ada buku yang begini loh. Contohnya tadi bilangan bulat yang dekat ke 10. Tadi kan pasangan terurut 7,001 misalkan 8,05 dan seterusnya. Maka ada buku yang menulis 0,17. Itu artinya 7 itu derajat keanggotaannya 0,1. Nah, ini bukan artinya kita bagi dulu kemudian jumlah, tidak, itu hanya notasi ya. Ini hanya notasi. Nah, antar dua ini dipisah oleh plus, kalau tadi kan dipisah oleh koma. Nah, jadi ini 8 itu artinya ya derajat anggotanya 0,5, 9 derajat anggotanya 0,8 dan seterusnya ya. Itu notasi lain, kadang di buku ada muncul seperti itu. Tapi yang umum seperti tadi, pasangan terurut. Ya, X, mu AX. Ya.
Nah, berbagai representasi ya. Tadi berbagai representasi dari himpunan fasi tadi kan. Tadi sudah saya bahas ya. Representasi itu ini apa namanya? Representasi itu representasi itu tampilan ya, tampilan. Tadi ada yang pertama pakai begini kan, himpunan terurut X, mu AX ya. X-nya anggota X. Ada juga tadi A dalam bentuk sigma kan? Sigma mu A XI per XI. Ada juga integral kan? Mu A XI per XI. Itu representasi dari himpunan fasi ya. Ada yang menyatakan seperti ini, ada yang menulis seperti ini. Tapi yang umum yang seperti ini, yang atas ini. Ya.